sampai sekarang pasar kretek itu kan menguasai 93% pasar rokok di Indonesia, pasar tembakau di pasar Indonesia. tembakau. Mau tidak mau seperti itu. Nah, ini kan produk khas tembakau satu-satunya di dunia, kretek itu. Karena kita itu tidak banyak nanam tembakau virgin. Hanya ada di Lombok yang merupakan sentralnya. Nah, itu pun kan hasilnya cuma 20 ribuan ton, 30-an ribu ton. Pajak penghasilan sama pajak penjualan BPN apa ya itu kira-kira ya negara dapatnya sekitar 70-80% lah dari per batang rokok itu. Gede juga ya, memang seksi betul. Gitu. Tapi yang terakhir mungkin ada info dari Mas Julfan, total yang masuk ke negara itu hasil cukai itu berapa itu dari komoditas rokok ini? Seingat saya tuh 2022 tuh 230-an triliun. Oke, Sobat Bangsa, ketemu lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa, bersama Mas Bayu dan narasumber kita, yaitu dari komunitas bolehmerokok.com, yaitu Mas Julfan Kurniawan. Kita kali ini bicara tentang pertembakauan ya, bahwa pertembakauan ini sangat menarik di Indonesia, atau dulu kita menyebutnya Nusantara, karena merupakan hasil bumi atau rempah asli ataupun campuran dari tumbuhan-tumbuhan di pegunungan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Tidak berpanjang lebar, kita coba mengulas atau mengulik sama Mas Julfan Kurniawan kali ini, bicara tentang dunia hiruk pikuk pertembakauan Indonesia. Gimana ini, Mas Julfan? Tembakau itu kayaknya sesuatu yang dari dulu, di samping mungkin apakah salah satu dari produk rempah yang masih eksis saat ini. Bahkan masyarakat Indonesia hampir mayoritas mengkonsumsinya dengan bentuk kretek, kemudian lintingan dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya ini Mas, memang tembakau itu termasuk rempah. Nah, ini menariknya gini. Termasuk rempah sih, bikin Iya, betul. Era-era VOC ini kan. Menariknya gini. Kalau kita ngomong tembakau di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari satu produk namanya kretek. Gitu. Jadi kretek itu definisinya itu adalah campuran tembakau rajang, krosok rajang, cengkeh rajang yang dibungkus dengan ambi, papir dan tiping, gitu ya, dengan bahan pendukung berupa lem, gitu. Ya. Jadi kretek dulu itu pasti mengandung 3 unsur itu. Tembakau dan cengkeh, atau 2 unsur lah, lebih tepatnya 2 unsur, karena tembakau dan krosok ini hampir sama lah. Tembakau ini memang dari basah sudah dirajang, kalau krosok itu dikeringkan dulu, baru kemudian saat akan diolah menjadi kretek dirajang. Nah, kalau ngomong akhirnya menjadi rempah, itu mau tidak mau karena konsumsi tembakau khas Indonesia itu ya kretek itu, gitu loh. Meskipun dulu sebelum ditemukan oleh Hadi Jamari memang belum kretek ya, tapi ya masih seperti tembakau dilinting. Makanya kita kenal yang namanya kawung, kenal yang namanya klobot, ya, gitu betul, ya. Gitu. Ketika belum ketemu cengkeh, itu belum disebut rokok rempah atau belum disebut rempah. Baru ketika ketemu cengkeh, karena unsur rempahnya itu ya cengkehnya itu, dan itu tanaman asli Indonesia. Oke. Gitu. Itu mulai di
dikonflikkan atau di apa namanya jadi hal polemik yang seru karena banyak mungkin apakah serangan dari rokok luar, kemudian karena pasarnya Indonesia sangat seksi, itu sejarahnya gimana, Mas? Oke, jadi kalau tembakau ini jadi polemik, sebetulnya mau tidak mau ini sejurus dengan kampanye internasional di bidang kesehatan atau ya rezim kesehatan dunia kan mau tidak mau ada satu standar yang ditetapkan oleh namanya WHO. Ya, itu ya. Sebagai satu badan kesehatan dunia di bawah PBB yang mau tidak mau kita akui standar kesehatan dunia pasti mengacunya ke sana. Ya. Nah, WHO sendiri memasukkan tembakau sebagai zat yang berbahaya itu juga baru di tahun-tahun 90-an sebetulnya. Karena setelah mungkin penelitian sudah dimulai tahun 70-an dan gitu ya. Tapi karena di dunia internasional sendiri atau dalam hal ini mungkin lebih tepatnya di Amerika, industri tembakau di Amerika itu kan memegang peranan yang cukup penting gitu loh bagi ekonomi mereka gitu. Iya. Nah, kemudian baru pada tahun 97 itu muncul satu traktat gitu ya, yang intinya itu tembakau itu harus dibatasi penggunaannya. Jadi ya kita lihat sendiri di Perang Dunia Kedua suplai tembakau untuk rokok Amerika itu hampir tidak terbatas ya. Gitu loh. Bahkan Lucky Strike sama Marlboro itu menjadi sorry kalau nyebut merek ya. Tapi memang mau tidak mau entah ya banyak lah ya Camel mungkin juga tapi di Perang Dunia Kedua itu di beberapa banyak film Perang Dunia Kedua pasti dua merek itulah yang salah paling satu dominan amunisi gitu. untuk relaksasi para tentara lah ya, pasukan. Oke. Nah, kalau yang tadi tuh Mas di awal itu sempat di-mention siapa tadi? Haji Jamhari. Dia itu siapa sebenarnya? Nah, Haji Jamhari itu orang Kudus yang dinisbatkan sebagai penemu kretek ini. Oke. Gitu. Jadi ketika dia sakit gitu ya, asma gitu, dia mencampur dia punya kebiasaan merokok, mencampur kreteknya itu, tembakaunya yang biasa dia rokok itu dengan cengkeh. Karena ketika dia agak sesak gitu, dia kemudian ngoles ke minyak cengkeh gitu, kok agak lega gitu. Nah, ini mungkin kalau dicampur jadi lebih punya khasiat gitu. Ya itu Haji Jamhari memang. Cuman Haji Jamhari sekedar menemukan, tidak menjadikan kretek itu sebagai satu industri. Gitu. Baru di tangan Niti Smito dengan pabrik rokoknya Baltiga itulah kemudian kretek ini bisa menjadi satu industri yang punya nilai ekonomi cukup besar sehingga pada saat itu di zaman sebelum kemerdekaan gitu ya, kretek memang sudah punya posisi sebagai salah satu penggerak ekonomi. Berarti itu kalau dari sisi sejarahnya, artinya itu kebiasaan masyarakat Indonesia mungkin sebelum juga kretek kayak dulu nenek-nenek kita nginang ya. Jadi kan itu tampilannya juga tembakau kan, nyusur kalau di Jawa itu nyusur, itu juga mungkin termasuk. Terus kemudian apakah tembakau konsumennya telah banyak di Indonesia dari sisi penggunanya, usernya gitu? Kalau dilihat dari keberhasilan Baltiga, berarti kan banyak. Karena tidak mungkin satu produk itu tidak diterima pasar secara masif kalau
Kalau itu tidak nilai ekonominya kecil kan nggak mungkin diterima pasar. Iya. Gambarannya pengusaha pribumi yang bisa memberikan hadiah atau menyebar iklan lewat pesawat pada saat itu hanya rokok Baltika itu gitu loh. Pada zaman itu bisa menyewa pesawat itu kan juga sebuah baru mimpi mungkin gitu. Ya. Nah, itu berarti sama kayak yang di ini dong, Mas, film Gadis Kretek gitu ya. Nah, betapa kerasnya persaingan antara pengusaha rokok sampai dari campurannya nyebutnya apa, saus ya? Saus ya. Kita bikin ciri khas masing-masing kayak gitu. Oke. Ya sebetulnya gini. Memang kretek ini kan yang diandalkan kan rasa ya. Ya, racikan gitu ya. Itu sama saja. Mungkin ketika jualan pecel, tempat satu laris, tempat lain enggak. Mungkin yang tempat satu ini tetap itu rahasianya sambelnya apa ya? Betul. Sana tetap digemari. Nah, itu loh. Itu yang membuat ini kan sama-sama produk yang mengandalkan rasa, indera pengecap sebagai salah satu. Makanya kalau merasa diterima pasar, kemudian pasar merasa cocok, ya ini pasti akan laris, betul. Sama dengan minuman atau kuliner gitu. Ya. Coca-Cola sama Pepsi merajai sampai sekarang tidak bisa digoyahkan. Mungkin ada beberapa resep yang tidak bisa ditiru mungkin. Ini rahasia pabrik lah ya. Iya, ya seperti saya mungkin pernah nonton satu film proses pembuatan bir di Irlandia gitu ya, yang di beberapa tempat itu memang tidak boleh dimasuki gitu loh. Nah, itu sama persis lah dengan dan itu berarti kan butuh tim khusus riset and development-nya lah. Ya, di situ lah pengembangannya kayak apa, racikan. Ya akhirnya tim riset dan development sampai sekarang ini, makanya sekarang kita sering banget menjumpai rokok kretek rasa teh, gitu. Aroma berbagai merek, bahkan sampai ada rasa mango, mangga, kurma, gitu ya. Itu akhirnya itulah urusan riset and development. Pasar kira-kira bagaimana? Itu kebutuhan pasar ya. Ya itu kebutuhan pasar. Ya. Makanya kalau yang namanya rahasia dagang mau tidak mau pertentangannya pasti keras sekali. Ya, kembali ke dunia global internasional. Artinya kompetisi pengusaha atau dari sisi pabrikan rokok ini kan berarti apa sih? Kalau Indonesia mungkin punya racikan, ada cengkeh jadi kretek tadi. Sebenarnya tembakau Indonesia dengan tembakau luar negeri seperti apa, Mas? Oke. Sampai sekarang pasar kretek itu kan menguasai 93% pasar rokok di Indonesia. Pasar tembakau di Indonesia. Mau tidak mau seperti itu. Nah, ini kan produk khas tembakau satu-satunya di dunia, kretek itu. Oke. Mau tidak mau, dengan konsumen yang sebesar ini, mengundang siapapun untuk pengen untuk memperebutkan ceruk pasar ini gitu. Ya. Nah, makanya ini ketika ada peraturan pengendalian tembakau yang dimulai tahun 99. Kalau Anda ingat, yaitu PP 81 tahun 99 itu tentang tar dan nikotin. Oke? Ya. Nah, sejak saat itu maka urusan tar dan nikotin ini menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Meskipun sebelumnya rokok-rokok low tar low nikotin itu sudah ada sebelum 99. Tar dan nikotin berarti ini produk luar ya? Mild. Enggak, produk dalam negeri. Rokok mild. Nah, Sampurna mild itu kan kira-kira ya tahun 92, 91 lah ya. Gitu. Tapi kan itu belum bisa diterima pasar. Iya. Gitu. Nah, setelah muncul
PP 81 tentang pembatasan tar dan nikotin, di situ rokok mil menemukan relevansinya, gitu loh. Nah, mau tidak mau pengendalian tembakau dengan PP 81 dan 99 ini yang digunakan adalah dalih kesehatan juga, gitu loh. Jadi tar dan nikotin itu tidak baik untuk kesehatan di level sekian, gitu. Konsumennya, ya. Makanya disitulah rokok mil menemukan relevansinya. Nah, saat ini pasar tertinggi di kita itu dikuasai rokok mil, sudah dikuasai rokok mil. Kalau dulu masih kretek full flavor istilahnya. Jadi kalau ada rokok, misalnya merek Jarum Super, Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Surya, terus Filtra yang sudah nggak ada itu ya, bentul kretek full flavor. Oke. Gitu. Oke. Istilahnya ya, tapi itu ya sebetulnya semuanya sigaret kretek mesin. Tetap kretek mesin. Tetap kretek ya. Gitu loh. Nah, tapi sejak PP 8199 itu penjualan mil itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, apalagi di 2012 setelah munculnya PP 109 tahun 2012 itu sebetulnya rokok mil sudah berada di titik puncak gitu loh. Nah, suatu produk itu pasti mengiringi regulasi, gitu loh, atau regulasi menimbulkan produk inovasi baru lah. Nah, itu positifnya ya, tapi negatifnya karena apa? Kalau bagi tembakau di lokal Indonesia, tembakau yang dihasilkan petani, di mana hampir 98% tembakau di Indonesia itu dihasilkan dari perkebunan rakyat, itu kita kekurangan stok tembakau untuk membuat rokok mil itu. Maka sekarang karena rokok mil semakin tinggi konsumsinya, seakan ya mau tidak mau angka impor tembakau kita tuh naik karena bahan baku untuk membuat rokok mil itu memang di Indonesia belum ada. Gitu loh, karena rokok mil ini salah satu standarnya untuk menurunkan nikotin dan nikotinnya itu selain tembakau yang ada di Indonesia yang kandungan nikotinnya cukup tinggi, itu harus diblend dengan tembakau yang istilahnya itu dibuat untuk rokok putih. Gitu loh, rokok yang itu harus impor ke luar negeri ya, dari luar negeri untuk menambah kekurangan. Karena setahu saya, seingat saya ya, karena kita itu tidak banyak nanam tembakau virgin. Hanya ada di Lombok yang merupakan sentranya. Nah, itu pun kan hasilnya cuma 20 ribuan ton, 30-an ribu ton. Oke. Lebih kurang ya. Sedangkan kebutuhan kita itu kan sudah 100 ribu ton lebih. Iya, 100 ton. Gitu. Jadi memang, nah sekarang regulasi yang sekarang ini memang ini agak tricky juga gitu loh, karena pemain-pemain asing ini semakin banyak gitu loh di Indonesia. Karena apa? Karena begitu dulu keluar regulasi berikutnya yang keluar itu adalah regulasi cukai. Yang paling berat bagi pengusaha pada saat itu adalah, jadi cukai itu diganti sistemnya di Indonesia. Dari tadinya ngitung cukainya itu berdasarkan bungkus, kemudian diganti per batang. Berarti ya gitu. Tinggi banget ya. Iya. Makanya kalau label cukai sekarang kan pasti per batang ya, gitu kan. Nah, itu tahun 2007. 2007, kemudian 2009 muncul Undang-Undang Kesehatan di mana ada pasal tembakau yang menyatakan tembakau itu zat adiktif. Kemudian 2012 pelaksanaan dari pasal Undang-Undang Kesehatan yang 3 pasal ini, itu pasal 113, 114, 115. Itu Undang-Undang 39 tahun 2009 kemudian diijawantahkan pelaksanaannya ke
PP 109 tahun 2012. Salah satunya adalah peringatan kesehatan berupa gambar ini. Oh, di produknya itu ya? Di produknya itu. Jadi ya menariknya kan sebenarnya karena seksi ini apa sih yang diperebutkan? Apakah memang nilainya bombastis untuk menjadi pemasukan ke negara? Berapa persen sih prosentase namanya kalau biaya cukai yang masuk ke negara itu? Biaya cukai yang masuk ke negara itu dari setiap batang kan sekarang hampir 57%, 57 sampai 67% per batang. Jadi kalau misalnya harga per batangnya itu, misalnya gini, harga rokok per bungkus itu 25.000 katakanlah, 25.000 dibagi 12 ya 2.000-an lah ya, 2.057%-nya hampir 600-an rupiah ya, 600-700 rupiah itu masuk ke negara. Kalau informasi terakhir yang masuk sumbang itu nanti belum ditambah dengan pajak penghasilan dan pajak badan. Enggak, pajak penghasilan sama pajak penjualan BPN ya. Itu kira-kira ya negara dapatnya sekitar 70-80% lah dari per batang rokok itu. Gede juga ya, memang seksi betul. Gitu. Tapi yang terakhir mungkin ada info dari Mas Julvan, total yang masuk ke negara itu hasil cukai itu berapa itu dari komoditas rokok ini? Seingat saya tuh 2022 tuh 230-an triliun. Gede besar juga ya. Makanya gini, kalau dulu mantan Menteri Keuangan itu Pak Fuad Bawazir itu pernah cerita kalau setiap bulan November itu pemerintah pasti ngijon dulu ke perusahaan rokok untuk menambal keuangan negara supaya biar tidak terjadi kolaps gitu. Karena hanya dari cukai lah negara mendapatkan pemasukan yang paling mudah. Gitu loh. Berarti perokok juga sumbangsih ke negara lumayan besar ya. Ya mau tidak mau ya, kalau ya mungkin kalau postur APBN ini nyumbangnya kan sekitar 10-an persen. 10% ya. Iya. Tapi kenapa sih pajak rokok itu harus mahal? Kira-kira pajak rokok harus mahal, salah satunya faktornya pengendalian yang dijadikan dalih oleh pemerintah kan pengendalian ya. Jadi makanya itu lingkaran setannya kan di situ. Pemerintah dapat duit banyak, tapi rakyatnya dipaksa untuk merokok, di mana kata mereka merokok itu mengganggu kesehatan. Karena ada dianggap yang adiktif tadi. Iya, lingkaran setannya di situ. Jadi negara ini akan dibiayai oleh perokok, gitu loh. Ya. Nah, negara bisa nggak lepas dari situ? Ya, salah satunya adalah ini tidak usah dinaikkan dengan dalih pengendalian. Ngomong aja, negara butuh duit dari rokok. Gitu. Cuman masalahnya kalau langsung letterlock seperti itu kan seakan-akan melegitimasi perokok gitu loh. Kalau saya sih ya regulasinya itu tetap misalnya gini ya, ini memang batasan usia, ya ruang, silahkan diolah sebijaksana mungkin lah. Saya enggak, saya setuju aja itu, merokok harus 18 tahun, oke. Gitu. Cuman kan di situ harus ada proses edukasi terus-menerus dari pemerintah sampai ke tingkat pedagang eceran mungkin gitu. Bahwa beli rokok pakai seragam nggak boleh. Salah satunya mungkin paling nggak menunjukkan KTP gitu. Tapi kan atas. Iya, kita kadang-kadang negara kalau sudah ngeluarin peraturan kan banyak AB-nya. Iya, betul. Terus pokoknya itu urusan
Ya, secara normatif dia sudah mengeluarkan aturan. Perkara pelaksanaan, monggo gitu. Ya, mungkin dari sisi rokok, dari sisi kretek ini kita belajar banyak hal tentang mungkin komoditi pertanian lain juga begitu gitu. Ya. Oke, betul. Itu sampai pengaturan masalah tempat-tempat juga ya berarti ya? Iya. Asal jangan terlalu ekstrim aja kayak Singapura, kasihan nih. Enggak, sebetulnya kalau di sini kan sebetulnya peraturannya sudah jelas. Setiap tempat yang melarang merokok itu menyediakan tempat merokok. Jadi kalau ada satu tempat dilarang merokok, kewajibannya dia yang mendampingi adalah boleh merokok. Harus ada tempat untuk merokok. Gitu loh. Ada area lah ya. Gitu. Oke. Jadi nggak semerta-merta cuma pokoknya di sini nggak boleh aja. Iya. Jadi kan ini Mas, saya pernah baca nggak tahu dari buku apa itu, seorang Agus Salim nggak tahu lagi konferensi di mana bahwa rokok kreteknya ini yang kamu perebutkan PBB ya. Menarik itu. Iya. Terima kasih. Itu kan Haji Agus Salim sebagai diplomat utusan Indonesia menghadiri. Mungkin kalau di Jogja itu, kalau di keraton kita tuh ada namanya Jumenengan ya. Nah, acara itu Jumenengannya Ratu Elizabeth itu. Oh, di Inggris juga. Di Inggris gitu loh. Yang nyapa kan si suaminya Elizabeth. Itu. Bau inilah yang membuat negara-negara di Eropa itu sampai ke negeri saya. Gitu. Karena ya itu tadi si Agus Salim memang merokok kretek itu ya. Aromanya kan memang tidak seperti aroma rokok memang rokok putih gitu loh, yang rokok atau rokok tanpa campuran enggak ataupun perisai yang lain gitu. Ya banyak teman-teman luar negeri juga mengakui dia di samping lama, kemudian aromanya enak, bahkan mungkin beberapa negara tetangga kita, Malaysia, Singapura sangat seksi, bahkan beli rokok Indonesia tuh kayak beli. Tapi dengan regulasi rokok yang sekarang, gitu ya, tempatnya diatur, terus pengendaliannya di berbagai sisi, itu membuat para perokok itu hanya semata-mata memenuhi kebutuhan nikotin. Makanya rokok itu bukan menjadi alat pergaulan lagi yang gitu ya di tempat-tempat umum gitu. Kalau dulu di bandara mungkin orang bisa sambil ngopi sambil ngerokok. Cukup, atau ngerokok di mana masih bisa lah. Bisa. Sekarang kan tempat-tempat seperti itu sangat steril. Ada tempat merokok yang sangat sempit dan panas itu. Makanya orang apa? Yang penting rokoknya cepat. Makanya disitulah produk mil dan rokok putih semakin mendapatkan tempat. Gitu. Nah, itu pengaruhnya regulasi terhadap satu produk yang punya kekuatan kultural tersendiri ya, punya kekuatan budaya itu kan. Ini kan ngerokok lama kalau kretek, gitu loh. Setelah ketinggalan pesawat. Menarik. Lagian misalnya di kereta kalau sekarang, nggak mungkin berhenti di Cirebon gitu. Satu batang kereta kan nggak mungkin. Jadi gini ya sobat bangsa, kita di channel ini tidak menganjurkan untuk merokok, tapi kita mencoba dari sisi politik dagangnya rokok. Sepertinya kayaknya seksi banget nih. Saya pernah sekilas lah membaca tentang nicotine war lah itu. Nah itu menarik itu. Apakah ini memang konstelasinya sudah karena di Indonesia pasalnya bagus, kemudian komoditinya tanamannya banyak di setiap, bahkan ya dengar-dengar juga tembakau Indonesia ini khas gitu loh.
Karena AMDPL-nya di ketinggian tertentu, cuacanya tertentu gitu. Nah, gini, memang kretek itu tidak bisa dilepaskan dari tembakau asli Indonesia ya. Tembakau istilahnya yang saya tadi bilang itu 98% tembakau Indonesia itu dihasilkan di kebun rakyat. Artinya kebun rakyat itu kebun yang memang betul-betul milik rakyat, dikelola oleh rakyat. Nah, regulasi pertanian kita kan pemerintah tidak boleh melarang rakyatnya menanam apapun selama itu tanamannya legal kan? Legal ya. Gitu. Tanahmu mau ditanemin cabai, mau ditanemin jagung, mau ditanemin apapun, pemerintah nggak boleh melarang. Ya, gitu. Oke. Nah, tembakau ini, ya mungkin kita mau kalau ngomong tembakau Indonesia mau tidak mau ada beberapa jenis memang, gitu ya. Jadi salah satu yang paling terkenal atau beberapa yang paling terkenal, misalnya ini tembakau kedu, gitu. Tembakau kedu Temanggung ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah bagian tengah lah, kira-kira bagian tengah itu pegunungan Sumbing dan Sindoro itu. Ya. Nah, memang di pegunungan Sumbing itu ada tembakau khas namanya Lamsi. Ada lereng Gunung Sumbing sisi timur itu namanya Lamsi. Istilahnya. Menghasilkan tembakau namanya serintil. Gitu. Itu memang tembakau khas yang sampai sekarang masih digunakan oleh pabrikan rokok, gitu, terutama kretek. Nah, selain ke daerah Kedu ya, dengan Temanggung salah satu penghasilnya yang paling terkenal dengan tembakaunya serintil. Sebetulnya ada lagi daerah Muntilan. Gitu. Muntilan itu meskipun di sawah tapi tembakaunya bisa nyerintil gitu. Bisa nyerintil juga. Nah, wali kota M itu. Mungkin salah satunya karena di film Gadis itu karena Muntilan itu juga punya salah satu istilahnya hasil tembakau yang cukup menjanjikan. Itu kan maksudnya gini, Muntilan itu kan ada di kena Abu Merapi, gitu ya, tapi tidak di lerengnya persis, gitu. Tapi airnya bagus, gitu. Nah, kemudian kalau di daerah situ, di daerah sana, daerah Sumbing Sindoro itu kan, kalau Sumbing itu ada lereng timur, ada lereng barat, gitu ya, ada lereng selatan. Lereng selatan itu yang sampai sekarang mungkin terkenal dengan Nepal Van Java itu. Itu salah satu lereng selatan. Kalianggrek, Kabupaten Magelang, gitu ya. Yang timur Kabupaten Temanggung, yang barat Kabupaten Wonosobo. Kemudian Sindoro juga masih di Temanggung dan Wonosobo, gitu. Sampai paling utara itu ada Gunung Prau, gitu. Istilahnya kalau orang sana nyebutnya Suambin, gitu. Tembakau Suambin itu karakternya juga masing-masing tanah atau masing-masing gunung ini punya karakter masing-masing. Nah, selain tembakau itu ada varietas lain yang namanya Madura. Madura itu juga punya satu varietas tembakau tersendiri yang cukup khas juga. Kalau kretek nggak ada Madura mungkin nggak jadi kretek, gitu ya. Salah satu mungkin merek yang paling unggul itu di Samsu itu banyak memakai campuran Madura ya, gitu. Oke. Dan mungkin penghasil terbesar itu kalau hitungan kabupaten kan Jember. Gitu. Gitu sih. Kalau ini cerutu gitu juga dari cerutu ada di kan kalau di Jogja kayaknya ada pabrik Tarumatani ya. Banyak sebetulnya. Kalau Tarumatani itu sebetulnya kalau gini. Kalau cerutu di Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari, atau gini deh, kan tadi saya bilang 98% perkebunan rakyat ya. Itu rata-rata nanamnya furus. Jadi gini, tembakau itu ada furus dan tembakau naus. Kalau misalnya istilah pertaniannya itu varietasnya itu ada furus, ada naus. Nah, tembakau rakyat itu nanamnya furus rata-rata. Furus itu tembakau yang ditanam di musim ujung musim penghujan, dipanen saat kemarau. Sehingga tembakau furus ini
yang tembakau rakyat tadi itu kebanyakan itu salah satunya perlu penyinaran matahari saat setelah dirajang. Oke. Tembakau naus itu ditanam di ujung musim kemarau, dipanen musim penghujan. Makanya tembakau naus ini bahan baku cerutu. Yang 2% tadi, Delhi, Besuki, Forster London itu kawasan Forster London itu Solo, Kasulkanan, Jogja, Kasunanan dulu lah ya. itu, di mana itu dulu pusat-pusat perkebunan tembakau Belanda. Itu. Ya. Tembakau lama yang dulunya dibuka Belanda, makanya kayak Besuki Naus itu kan ada varietasnya. Itu di Jember itu tanaman naus itu juga ada pabrik cerutunya juga. Iya ada tuh. Itu bisnis tembakau ini kan udah terlihat banget loh, ini sangat seksi sekali sebenarnya kan gitu loh, apalagi yang berhubungan dengan rokok kan juga terbukti bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing juga yang masuk kan gitu untuk bermain di situ. Nah, agar bersaingnya itu biar kita nggak kalah dengan mereka, itu harus kayak gimana Mas? Nah, Indonesia itu menjadi negara sedikit, beberapa negara yang belum menandatangani FCTC itu salah satunya cuma Indonesia. Sepertinya. Karena gini, jika kita menandatangani FCTC, salah satu yang paling menghancurkan kretek itu urusan apa sih?